Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai podcaster Ramadan, kembali lagi di program Rapot Ramadan Podcast. Nah, kali ini saya bersama dengan narasumber kita, yang siapa sih? Yang nggak kenal Mbak Au, yang biasanya suka julid-julid itu loh. Astagfirullah, ya Allah, kok malah julidnya nih kita? Mari kita sapa. Mbak Au, Hai, gimana Mbak Au? Puasanya hari ini lancar ya? alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Mbak Au, benar nggak sih setan itu di penjara pada saat bulan Ramadan? Ya, ketika Ramadan, setan itu dipenjara atau dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam keterangan sebuah hadis riwayat Imam Muslim yang berbunyi, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sudifati syayatin." Yang artinya yaitu, ketika Ramadan datang, pintu-pintu surga itu dibuka, pintu-pintu neraka itu ditutup, sedangkan setan-setan itu dibelenggu. Jadi seperti itu. Oh, jadi benar ya adanya setan itu di penjara dan dibelenggu pada saat bulan Ramadan. Ya. Tak kasih tahu toh Mbak. Tadi kan aku baca berita toh, dan itu banyak kasus-kasus itu tentang pencurian, maling, penjambretan. Padahal kan kalau benar adanya setan itu dibelenggu pada saat bulan Ramadan. Kenapa kok masih ada maksiat terus terjadi dan orang itu selalu berbuat kemungkaran? Bisa jadi itu karena keinginan yang ada pada dirinya sendiri. Seperti ketika seseorang itu mencuri atau menjambret, berarti itu dia memiliki keyakinan kayak Allah Subhanahu wa taala itu tidak dapat menolongnya. Padahal perkataan tersebut merupakan perbuatan yang tidak baik ya. Karena kayak setiap pertolongan itu datangnya dari Allah. Seperti kalau kita memohon pertolongan pada Allah, pasti Allah akan membantu kita. Jadi perbuatan tersebut kan perbuatan yang buruk ya, seperti mencuri, menjambret. Sedangkan keinginan kita itu ada terus-menerus, jadi menjadi sebuah kebiasaan. Jadi keinginan dan kebiasaan yang tidak dapat dikendalikan itu bisa menjadi hal yang buruk. Oh, jadi perbuatan tersebut itu perbuatan yang buruk gitu ya Mbak ya. Terus, Saman tahu nggak sih maknanya setan itu dibelenggu pada saat bulan Ramadan? Setan dibelenggu itu maknanya bisa kayak setan itu tangannya ditali atau dipenjara gitu ya? Wah, diborgol ya. Iya. Ya. Jadi dia itu kayak Allah Subhanahu wa taala mencegah dia untuk menggoda dan menggiring manusia ke arah keburukan, seperti kayak malas untuk sholat tarawih, malas puasa, seperti itu. Oh iya ya. Berarti setan itu lebih ke menggiring manusia untuk mengajak ke kesesatan. Iya. Iya ya. Terus toh Mbak ya, kira-kira ya setan itu ngapain aja ya? Pas selama 1 bulan penuh puasa itu di penjara. Terus ngapain aja itu setan itu? Kalau sebelum puasa kan dia kan mengganggu setiap manusia ya untuk melakukan atau menggiring ke perbuatan buruk. Kayaknya kalau setan dibelenggu atau di penjara, dia kayak jadi gabut nggak sih? Itu kayak dia jadi sedih, meratapi nasib, nggak punya pekerjaan. Jadi dia ya mungkin dia gabut sekali ya, sedih. Bosan ya, soalnya nggak ada yang diganggu. Iya. Terus ya, kalau setan itu dibelenggu, berarti ya nggak ada alasan buat kita itu batal puasa ya. Nggak ada alasan teman-teman. Kalian yang mengada-ngada itu. Terus kalau kan nggak ada alasan buat ya buat batal puasa. Terus kalau sulit untuk menahan hawa nafsu kita, itu terjadinya ulahnya setan atau bukan ya? Biasanya itu kan hawa nafsu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan ya. Sangat menyenangkan untuk dilakukan. Jika itu dilakukan secara berulang-ulang kan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, baiknya kan hawa nafsu itu ditahan dan dikendalikan untuk hal yang baik-baik seperti itu ya, Kak. Berfoya-foya kan juga bukan hal yang baik. Kalau kita bisa menahan hawa nafsu dengan baik, kita akan bisa menjadi orang yang lebih hemat gitu ya kalau dalam hal berfoya-foya. Kalau dalam hal berpuasa kayak kalau siang kan puasa kan biasanya panas banget ya teman-teman. Kalau kita menuruti hawa nafsu kan bisa jadi kita itu mokel atau membatalkan puasa. Tapi kan kalau kita bisa menjaga hawa nafsu kita kan bisa lancar sampai waktu berbuka dan mendapatkan pahala dari puasa tersebut.
Jadi hawa nafsu itu sumbernya dari kita sendiri ya, bukan dari setan ya. Setan kan hanya menggiring, tapi manusia yang menikmati. Asik. Nah, jadi pada saat Ramadan, setan itu dibelenggu, dan pada saat kita melakukan kemaksiatan, itu sumbernya dari hawa nafsu kita sendiri, bukan dari setan. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk menjauhi kebiasaan buruk dan mengendalikan hawa nafsu kita. Dan jangan lupa berdoa untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan syaitan yang terkutuk. Sekian pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.